Halo, salam dan bahagia selalu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 Coaching dalam Super PC Akademik. Saya Yulis Lumban Tobing, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Metro. Perkenalkan, saya adalah Yulis Lumban Tobing, calon guru penggerak Angkatan 08 dari Provinsi Lampung. Pada angkatan kami dibimbing oleh Ibu Kasmiana Solistiawati sebagai fasilitator dan pengajar praktik Ibu Desi Sri Hayati. Tujuan dalam video ini adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh serta membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif, sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan dilakukan secara sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Paradigma berpikir coaching yang pertama adalah fokus pada coachee yang akan dikembangkan, bersifat terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran yang kuat, mampu melihat peluang dan masa depan. Prinsip coaching ada beberapa. Yang pertama adalah kemitraan. Posisi coach dan coachee dalam proses coaching adalah mitra. Memiliki arti bahwa keduanya adalah setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Yang kedua adalah proses kreatif. Proses ini dilakukan melalui percakapan dua arah yang memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coachee yang dikembangkan untuk menghasilkan potensi dan memberdayakan coachee. Bagaimana coaching dalam pendidikan? Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai komunikasi antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada, agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Yang kedua adalah sistem among. Semboyan dalam Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sungtulodo, ing madya mangungkarso, tutwuri handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi antara guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan coaching dengan memberdayakan semua kekuatan murid. Selanjutnya adalah kehadiran kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Kemampuan coach untuk hadir secara utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat percakapan adalah pada diri coachee, yaitu mitra berbicara. Selain itu juga dalam proses coaching harus mendengarkan dengan rasa. Rasa itu adalah R yang pertama, receive. Perhatikan pembicaraan, terima semua ucapan, dan ambil kata kunci. Yang kedua adalah appreciate. Memberikan sinyal bahwa coach mendengarkan dengan kata-kata, oke, iya, kontak mata, melihat coachee, mengangguk, dan sebagainya. Ask, ajukan pertanyaan untuk memperdalam.
Dan yang terakhir adalah summarize, rangkum apa yang didapatkan dari perkataan coaching. Selain itu juga kita menggunakan dalam proses coaching menggunakan alur Tirta. Tirta itu akronimnya adalah T yang pertama, tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coaching dalam sesi coaching. I, identifikasi, proses menggali semua apa yang terjadi pada coaching. R, rencana. Coach membantu coaching dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang akan dijadikan sebagai sebuah rencana aksi. TA yang terakhir adalah tanggung jawab, komitmen coaching dalam membuat rencana aksi dan menjalankan. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yaitu kemitraan, konstruktif, rencana, reflektif, objektif, dan berkesinambungan serta komprehensif. Berikut ini adalah refleksi. Saya semangat untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik, tertantang untuk mengimplementasikan praktik coaching dengan guru dan murid agar dapat meningkatkan keterampilan coaching sehingga kedepannya bisa melakukan coaching supervisi akademik dengan baik. Implikasi terhadap kompetensi diri, menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar untuk mampu memberdayakan dan mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Bagaimana menerapkan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dapat memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada anak. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Apa tantangan implementasinya di sekolah? Tantangan dalam mengimplementasikan coaching di sekolah yaitu ketika dihadapkan pada rekan yang terlihat memiliki masalah tetapi sulit terbuka ketika mencoba mengajak berbicara dengan paradigma coaching. Selain itu juga, rekan sejawat pasti berpikir dalam proses coaching, seorang yang menjadi coach itu mendapat label menggurui. Koneksi modul 2.1, 22, dan 2.3. Pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan ini digunakan sebagai seorang coach dalam proses coaching, mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Di dalam kompetensi coaching dan alur Tirta sebagai alur percakapan coaching, sebagai coach harus memiliki kehadiran penuh atau presence. Salah satu teknik yang bisa digunakan adalah stop dan mindfulness listening yang sudah dipelajari pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dalam memberdayakan rekan sejawat sehingga percakapan perlu diakhiri dengan rencana aksi yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Potensi kunci yang beragam sehingga keterampilan sosial dan emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensi coaching. Demikian adalah koneksi antar materi modul 2.3. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia selalu.